Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis nasihat, di mana nasihat ini adalah bagian terpenting dari agama Islam. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Agama bukan hanya berisi nasihat, namun Rasulullah menyatakan ad-dinun nasihah, artinya bagian terpenting dari agama ini adalah nasihat. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis yang lain, Al-Hajjul Arafah, haji atau ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan manasik haji itu bukan hanya wukuf di Arafah. Ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jumroh, ya. Dan termasuk di dalamnya wukuf di Arafah. Tapi Rasulullah menyatakan Al-Hajjul Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Artinya bagian terpenting dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Begitu pula ketika beliau bersabda ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, maka termasuk bagian terpenting dari agama ini adalah nasihat. Dan kita sangat butuh dengan nasihat, termasuk pemberi materi, termasuk pemberi nasihat, butuh dengan nasihat. Bukan hanya pendengar, bukan hanya yang menyimak, tapi juga semua orang selama dia muslim atau selama dia mukmin, maka dia sangat butuh dengan nasihat. Allah nyatakan inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan-peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu, majelis nasihat untuk mempelajari dan mengkaji salah satu bagian dari Islam, yaitu mempelajari, membahas tentang adab dan akhlak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita lebih bersungguh-sungguh dalam mencontoh dan meniru Rasulullah Muhammad SAW. Setiap kita memiliki
tingkatan dan level yang berbeda-beda. Semakin seseorang itu mirip dengan agamanya atau cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin tinggi levelnya. Dan semakin jauh dia dalam cara beragama dari cara beragamanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti levelnya semakin rendah. Maka siapa yang mempersempit gap atau jarak antara dirinya dengan Rasulullah, artinya dia semakin dekat, semakin meniru, semakin mencontoh, semakin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka semakin tinggi kedudukannya. Bahkan orang yang paling dekat posisinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang sangat atau paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Beliau menyatakan, Inna min aqrabikum ilayya, atau beliau menyatakan Inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat dengan diriku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka kita belajar tentang adab, tentang akhlak ini bukan sekedar terbatas hanya mempelajarinya, tapi setiap hadis yang kita bahas pada kajian ini hendaknya mari kita renungkan, kita pahami, dan kita amalkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus meniru dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ditanya kenapa kita harus meniru dan kenapa beliau yang harus kita tiru? Kenapa harus meniru dan yang ditirunya objeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada dalam diri beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Maka di sini Allah menyatakan bahwa beliau adalah figur yang wajib diteladani, sehingga kita wajib menjadikan beliau sebagai contoh, sebagai teladan, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang melakukan ibadah karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah seorang nabi yang tentunya ma'sum, terjaga dari kesalahan. Kalau kita meniru seseorang selain beliau dan para nabi, maka ada kemungkinan yang kita tiru itu benar, ada kemungkinan salah. Kalau panjenengan meniru saya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau saya salah ditiru, maka banyak orang yang melakukan kesalahan. Tapi kalau meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dijamin kebenarannya karena beliau maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi untuk meniru beliau, untuk mencontoh beliau. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa kita harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, karena kehidupan beliau itu mengandung hikmah yang besar. Mengandung ilmu. Subhanallah. Adakah manusia yang setiap ucapannya, yang setiap gerak-geriknya, bahkan diamnya beliau sebagai tanda setuju, dijadikan ilmu oleh manusia yang lain? Tidak ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis dibukukan oleh para ulama, dibahas, dan isinya adalah apa? Sabda-sabda beliau, kemudian juga perbuatan-perbuatan beliau yang disaksikan oleh para sahabat,
dan juga takrir, yaitu diamnya beliau sebagai tanda setuju. Adakah dunia ini selain beliau orang yang dicatat setiap omongannya? Tidak ada, insyaallah. Jadi setiap gerak-gerik beliau, setiap ucapannya, dari satu kalimat kepada kalimat yang lain diingat-ingat oleh para sahabat. Semua itu adalah ilmu dan semua itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah luar biasa. Seorang manusia yang setiap saatnya dipantau, diambil ucapannya, dicontoh perbuatannya, kemudian diambil sikapnya ketika beliau diam sebagai tanda setuju, dan semua itu dibukukan dan kita pada hari ini mempelajarinya, membahasnya. Maka dari sekian banyak alasan itulah yang paling pokok, 3 alasan mengapa kita harus meniru Rasulullah SAW. Yang pertama karena perintah Allah, yang kedua yang kita tiru orang yang terjamin dari kesalahan atau terjaga dari kesalahan, dan yang ketiga kehidupan beliau itu penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ketika kita sedang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita sedang menimba ilmu kepada beliau secara tidak langsung. Karena yang kita bahas ini adalah sabda beliau, kemudian perbuatan beliau. Walaupun sudah 15 abad lamanya beliau meninggal dunia, tapi kita merasakan seolah-olah beliau ini sedang mengajari kita melalui hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tidak boleh menganggap kecil belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sedang menimba ilmu dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih mengkaji kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, dan seperti pernah saya sampaikan bahwa Imam Bukhari menyusun kitab ini begitu terarah, begitu runtut. Beliau klasifikasi dan beliau buat skala prioritas. Kepada siapa harusnya kita ini berbuat baik, beliau urutkan. Kita memang diwajibkan untuk berakhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada manusia. Lalu kepada manusia tentunya berbagai macam lapisan masyarakat yang kita hadapi, di mana kita berinteraksi dengan mereka, maka ada skala prioritas. Kepada siapa dulu yang paling berhak di antara manusia? Maka beliau mengurutkannya, diawali dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita berarti paling banyak berinteraksi dengan mereka. Nah, kita paling banyak berinteraksi di antaranya dengan orang tua kita. Selama kedua orang tua kita masih hidup dan juga kita masih hidup, maka kita terus berinteraksi dengan mereka. Bahkan kita sejak lahir sampai menikah dan setelah menikah pun masih juga berinteraksi dengan orang tua, maka ada kurun waktu yang sangat panjang interaksi antara kita dengan orang tua kita. Ya. Di samping waktunya panjang, interaksi yang dilakukan juga sangat intens, bahkan bisa 24 jam. Karena kita satu rumah, dari kecil sampai kita dewasa. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, kepada siapa saya harus berbuat baik, beliau ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak? Dalam bahasa lain, siapakah orang yang harus kita prioritaskan mendapat kebaikan kita? Maka beliau menjawabnya, ummuka sebanyak 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru summa abuka, barulah bapakmu. Nah, maka Imam Bukhari menulis kitab Sahihul Al-Adabil Mufrad ini diawali dengan berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Ya.
Baru setelah itu orang terdekat lainnya dengan kita adalah anak-anak kita. Kemudian setelah itu kerabat. Kemudian setelah itu tetangga. Dan kita sekarang sedang membahas tentang berbuat baik kepada pembantu. Yang mungkin kita ditakdirkan punya karyawan atau punya asisten rumah tangga atau punya pembantu yang membantu pekerjaan-pekerjaan kita, baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan di luar rumah. Sudah 2 pertemuan ya tidak bertemu dengan saya. Saya lupa tidak mencatat sampai di mana, tapi masih ingat ancer-ancernya gitu ya. Karena kemarin ada kegiatan lain sehingga 2 pertemuan saya tidak bisa hadir. Namun kita pada pembahasan terakhir sudah membahas tentang berbuat baik kepada budak. Ya. Walaupun tidak kita perdalam dan tidak kita rinci karena memang dunia perbudakan sudah berakhir ya, tetapi tidak menutup kemungkinan akan kembali muncul seperti pernah kita bahas. Ya. Sebagaimana ada dalam hadis Nabi SAW disinyalir adanya perbudakan lagi, yaitu ketika kita membahas hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dan juga ada riwayat Bukhari Muslim, tapi ada riwayat khusus riwayat Muslim, di mana malaikat Jibril bertanya 4 perkara, yaitu tentang Islam, iman, ihsan, dan juga tentang hari kiamat. Pertanyaan keempat, malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku wahai Muhammad tentang kapan terjadinya kiamat. Maka beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya dua-duanya tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, kalau begitu fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepada saya tanda-tandanya. Nah, maka salah satunya adalah beliau menjawab antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Ketika engkau menjumpai ada budak-budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Seorang budak perempuan melahirkan anak dan anaknya menjadi tuan baginya. Nah, maka ada beberapa penjelasan atau penafsiran dari para ulama hadis apa maksud dari kalimat yang disampaikan Rasulullah ini. Seorang budak kemudian melahirkan tuannya. Nah, di antaranya yang pertama, dan ini jumhur ulama mengatakan bahwa ciri-ciri kiamat itu adalah ketika budak-budak sahaya itu melakukan hubungan intim dengan majikannya, kemudian melahirkan anak, dan anaknya ini adalah anak yang merdeka. Dan setelah dewasa menjadi tuannya karena dia merdeka, ibunya budak. Tetapi ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa kalau hanya penjelasannya seperti itu, bukankah itu sudah terjadi di zaman Rasulullah dan di zaman sebelum beliau? Sementara beliau menjelaskan bahwa tanda kiamat itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Karena ketika ditanya, apa tanda-tandanya Rasulullah? Kalau engkau menjumpai ya, seorang budak perempuan melahirkan tuannya, maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Karena kalau sudah terjadi, Rasulullah tidak akan menjelaskannya lagi. Wah, ini tanda kiamatnya sudah ada pada saat itu, bahkan sebelum diutus Rasulullah SAW. Maka sebagian lagi para ulama tafsir atau ulama ahli hadis menjelaskan bahwa makna dari budak melahirkan tuannya diantaranya adalah banyaknya kedurhakaan anak-anak kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, ada budak-budak perempuan yang kemudian dijual oleh tuannya kepada orang lain, tapi sebelum dijual itu dia punya anak. Nah, kemudian wanita ini dijual. Anaknya kan lahir, kemudian statusnya merdeka, ikut bapaknya. Sementara ibunya sebagai budak dijual.
berpindah tangan dari satu orang ke orang lain, terus berpindah sampai akhirnya si anak ini sudah dewasa, ternyata dibeli oleh anaknya sendiri. Ya, dijadikanlah budak. Ini kemungkinan yang kedua. Setelah berpindah tangan sekian lamanya, sehingga anaknya membeli budak ini, ternyata itu ibunya dijadikan budak. Nah, salah satu penjelasan dalam hadis ini adalah di antara tanda kiamat itu nanti akan terjadi peperangan besar di akhir zaman. Maka yang namanya perang, jihad fisabilillah, pasti di sana akan ada yang namanya ghanimah, harta rampasan perang, termasuk di dalamnya adalah tawanan-tawanan perang, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga kemungkinannya adalah perbudakan akan terjadi kembali. Karena banyaknya perang, banyak penaklukan, banyak wanita-wanita yang ditawan dan jadi budak. Dan itu jadi milik seseorang. Dikumpulkan, kemudian dibagi-bagi kepada pasukan yang ikut berperang. Ada yang dapat kendaraan, ada yang dapat senjata, ada yang dapat mungkin logistik, atau apa saja. Bahkan rampasan perang Rasulullah dalam perang Khaybar itu banyak sekali berupa tanah-tanah yang subur. Ya. Termasuk para wanita yang ditawan akan dijadikan budak. Dan itu jadi milik orang yang menjadi haknya atau diberi jatah dari ghanimah tersebut. Dan statusnya halal bagi pemiliknya. Nah, maka bisa jadi di hari atau di masa mendatang akan terjadi lagi perbudakan. Sehingga ilmu yang membahas tentang perbudakan tetap penting. Termasuk berbuat baik kepada mereka. Ini pada kesempatan terakhir sudah kita bahas seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Hadis, mungkin kalau ada yang dilompati saya mohon maaf. Hadis nomor 163 di bab yang baru. Babul afwi anil khadim. Bab memberi maaf kepada pembantu. Dan harus jelas bahwa khadim jangan disamakan dengan budak. Kalau budak belian itu memang menjadi milik tuannya dan bukan sebagai seorang yang memiliki akad kerjasama, memiliki hak dan kewajiban sebagaimana karyawan atau pegawai. Jadi betul-betul dimiliki dan tuannya memilikinya, terserah tuannya mau disuruh apa. Walaupun memang ada aturannya harus mempekerjakan dengan sesuatu yang sesuai kemampuan. Tapi tidak mendapatkan upah. Kalaupun dikasih sekedar sodako atau ngasih biasa. Beda kalau khodim, memang di sana ada kerjasama antara tuan dengan pegawainya. Hadis nomor 163. Tetapi dalam hadis ini walaupun babnya tentang khodim, bisa jadi diambil dari sisi bahasa, karena ternyata hadisnya yang dibahas juga berkaitan dengan masalah perbudakan. Tetapi kalau diambil dari sisi bahasa, khodim artinya orang yang melayani, ya, membantu. Disebut perbuatannya sebagai khidmat. Ya, kita sering mendengar kata khidmat itu dalam bahasa Indonesia juga, padahal itu adalah bahasa Arab. Hadis nomor 163. An Abi Umamah qala, dari Abi Umamah. Beliau berkata, Aqbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulamani fawahaba ahadahuma li aliyin salawatullahi alaihi wa qala la tadribhu fa inni nuhitu an darbi ahli shalah wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna wa a'ta abadharin gulaman wa qala istausi bihi ma'rufa fa'ataqahu fa qala ma fa'al qala amartani an astausi bihi khaira fa'ataqatuhu. Bapak Ibu jamaah sekalian, Abu Umamah menyaksikan satu kejadian
di mana Rasulullah SAW datang atau tiba, maksudnya tiba di Madinah, kemudian beliau membawa 2 gulam. Jadi sering diistilahkan gulam. Ya. Beliau dalam hadis yang lain tidak suka mengatakan hamba, karena hamba itu adalah cocoknya untuk kita kepada Allah, hamba Allah. Kalau laki-laki biasanya beliau mengatakan gulam, ya. Kalau kepada perempuan beliau mengatakan perempuannya, ya. Perempuannya si fulan, maksudnya budak perempuan, ya, tidak disebut budaknya. Maka beliau membawa 2 orang budak. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan yang pertama kepada Ali bin Abi Thalib. 2 budak, yang 1 diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kita garis bawahi adalah pesan beliau kepada orang yang diberi budak tadi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan, la tadribhu, jangan pernah engkau memukulnya. Karena sesungguhnya aku melarang memukul ahlus sholah, dan saya melihatnya dia sholat sejak kita datang. Nah, ini pesan kepada Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ini pesan Rasulullah agar berbuat baik kepada pembantu. Ya. Kemudian sebenarnya di sana tersirat bahwa bolehnya memukul, tapi dalam rangka mentarbiyah. Boleh memukul kepada orang-orang yang di bawah kuasa dan kewenangan kita dalam rangka mendidiknya. Termasuk memukul istri, memukul anak, memukul murid, memukul budak, ya, termasuk memukul pembantu, tapi dalam rangka mendidik mereka. Yang kedua tentunya ada aturan-aturan yang jelas tentang pemukulannya. Nanti di bab belakang ada larangan memukul wajah. Kemudian jangan memukul pada area-area yang berbahaya. Ya. Kemudian juga pukulannya yang tidak membahayakan. Walaupun di area yang tidak berbahaya, kalau itu pukulan yang membahayakan, pukulan yang sangat keras, atau menggunakan sesuatu yang keras, yang berbahaya, maka itu dilarang. Jadi cukup mungkin cambuk kecil atau gutik lah, ya, seperti kita kalau kepada anak kita atau kepada murid-murid kita. Walaupun ini pada hari ini tidak populer, tapi sebenarnya itu disunnahkan. Artinya dibolehkan, ya, dibolehkan dalam rangka mendidik. Di mana para sahabat Nabi SAW biasa mereka menempatkan cambuk kecil di rumah mereka. Sehingga ketika istrinya dan anak-anaknya akan berbuat salah, lihat cambuk itu, wah ini alamat nanti dipukul. Ya. Walaupun demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah mengabarkan kepada kita bahwa sepanjang hidupnya Rasulullah SAW beliau tidak pernah memukul siapapun. Kecuali dalam perang, kata beliau. Tidak ada seorang pun, baik istri-istri beliau, putra-putri beliau, ya, murid-murid beliau, teman beliau atau pembantu beliau, tidak ada satupun yang pernah dipukul oleh Rasulullah SAW, dan beliau hanya memukul saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya boleh, ya, boleh memukul dalam rangka mendidik, tapi itu adalah alternatif terakhir sebagai hukuman. Jangan tergesa-gesa main pukul. Beda dengan KDRT yang dipahami sekarang, ya, karena memang itu adalah bentuk kekerasan, bukan dalam rangka mendidik, tapi dalam rangka melampiaskan emosi. Dan juga pukulannya seringkali berbahaya. Nah, maka memukul dalam rangka mendidik dibolehkan. Walaupun faktanya Rasulullah tidak pernah melakukannya kecuali dalam situasi perang. Namun ini perlu dijelaskan kepada umat bahwa ini hal yang lumrah sebenarnya dalam pendidikan, yang mana pada hari ini menjadi sesuatu yang tidak populer. Coba ada nggak di sini di GPI kalau TPQ gurunya bawa pemukul? Kalau dulu kita kecil kan ada Pak, ya? Kalau ada yang mengalami masa itu berarti sudah tua. Karena sudah semakin ke sini itu jarang adanya cara mendidik dengan cara dipukul, itu jarang.
Saya masih ingat waktu SD, itu masih kelas 1, kelas 2, gurunya selalu bawa ya bambu kecil. Ada juga yang pakai tasbih sampai pukulkan di wajah, bahkan sebenarnya tidak boleh ya. Tapi ketika salah baca tajwid, plak langsung gitu ya. Nggak pakai peringatan bahkan, Pak. Baca salah plak itu, nggak ada peringatan itu. Ya. Kalau sekarang ada seperti itu, saya yakin akan viral, Pak. Ya. Wah, seorang guru memukul muridnya, viral, orang tuanya tidak terima dan anaknya mungkin tidak kembali lagi untuk belajar. Padahal dulu kita dididik seperti itu biasa. Ya. Karena guru kita menginginkan kita orang yang baik. Ya, diingatkan nggak bisa dipukul. Masya Allah. Ini adalah sebuah ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, boleh hukumnya memukul dalam rangka mendidik dengan kriteria tertentu tadi yang saya jelaskan. Yang kedua, faktanya beliau Rasulullah tidak pernah memukul selain waktu perang. Artinya bolehnya memukul itu sebagai alternatif terakhir. Ya, diingatkan, dinasehati, dihajar, tidak berhasil maka dipukul. Nah, tetapi dalam kasus ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib saat memberikan seorang budak, wahai Ali, jangan pernah kau memukulnya. Maksudnya ini pun pukulan dalam rangka mendidik. Apalagi memukul bukan dalam rangka mendidik. Mentang-mentang ini budak, pukul. Nah, yang dimaksud di sini oleh Rasulullah, jangan memukulnya dalam rangka mendidik. Apalagi lebih dari itu. Jadi jangan dipahami, oh larangan mukul biasa, kalau mendidik boleh. Tidak. Yang dimaksud dalam hadis ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ali bin Abi Thalib memukul walaupun itu dalam rangka mendidiknya. Kenapa alasan beliau melarangnya? Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah, karena saya melarang ya memukul orang yang ahli salat. Dan saya melihatnya sejak kita datang dia melakukan salat. Jadi walaupun dalam rangka mendidik, kalau kepada ahli salat jangan. Dalam kasus ini ya. Kenapa ahli salat ini tidak boleh dipukul dalam riwayat ini? Di sini dikatakan dalam syarahnya wa fihi bayanu manzilatis salati wal musallin. Fayambaghi ihsanut ta'amuli ya ma'ahum. Wa ma ra'aita fi ba'dihi min syarrin fa fi siwahum a'dhamu min dzalika wa akhtar. Jadi dalam hadis ini ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan salat dan orang yang melakukan salat. Manzilatus shalah wal musallin. Menunjukkan tingginya kedudukan salat dan pelakunya. Sehingga wajib bagi siapapun dari kita bertemu dengan orang yang ahli salat untuk memperbaiki pergaulan dengannya, untuk memperbaiki sikap kita kepadanya. Ini sebagai penghargaan dari Allah, dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang rajin sholat. Kemudian yang kedua, la'alla muraduhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yahtaju ila darbit ta'dib haitsu ta'addaba ma'a muwalatil haqiqi bil qiyami bi haqqi ubudiyyati ala ma yanbaghi wa anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa jadi yang dimaksud Rasulullah SAW yang pertama tadi kan maksudnya adalah karena posisi kedudukan orang yang sholat dan sholat itu sendiri tinggi sehingga tidak boleh dihina. Yang kedua, bisa jadi yang dimaksud Rasulullah SAW adalah kalau orang itu sudah rajin sholat, maka tidak butuh lagi dipukul ya dalam rangka mendidiknya. Karena apa? Karena sholat itu sudah menjadi benteng pertahanan agar orang tersebut tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang itu sudah melakukan sholat dengan sholat yang benar dan dia menegakkan sholat, maka pasti dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar sehingga tidak perlu dididik dengan cara dipukul. Otomatis kalau dia orang ahli sholat, akan orang itu orang baik. Tapi Ustadz ini orangnya sudah sholat, karyawan saya itu sudah sholat, tapi masih banyak melakukan kesalahan, bahkan dia melakukan dosa-dosa. Bahkan dia juga mencuri, padahal dia sudah sholat.
Katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka yang salah itu bukan syariat sholatnya, tapi pelakunya apakah betul-betul sudah menegakkan sholat atau hanya mengerjakan sholat. Ya. Kalau sekedar mengerjakan, asal-asalan, maka tidak akan membawa dampak mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat yang menjadi sebab tercegahnya seseorang dari perbuatan keji dan munkar adalah salat yang berkualitas, yaitu orang yang menegakkan salat. Hanya ada di dalam Al-Qur'an, dalam hadis selalu kalimatnya kalau perintah salat adalah wa aqimus shalah. Ya. Tegakkan, dirikan salat. Maka apa maksud mendirikan salat? Kita mengutip penjelasan salah satu ulama diantaranya, penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau menjelaskan dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman ayat-ayat tentang salat. Kenapa salat itu kalimatnya menegakkan salat? Apa yang dimaksud mendirikan atau menegakkan salat? Maka beliau menyatakan bahwa orang yang menegakkan salat adalah orang yang secara lahir maupun batin dia menyempurnakan sholatnya. Yang kita garis bawahi adalah dia menyempurnakan sholatnya baik dari sisi lahir maupun batinnya. Apa dari sisi lahir? Ketika dia sholat, maka seluruh gerakan sholatnya dilakukan secara sempurna dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengamalkan hadis yang berbunyi Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bukan muni usolli ya. Ra'aitu ya. Ra'aitu yaitu ra'aitumu ya, ni. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kata beliau, orang yang mendirikan salat itu secara lahiriah adalah dia membaguskan gerakan sholatnya sesuai contoh Rasulullah SAW. Mulai dari bagaimana dia berdiri, bagaimana wajahnya menghadap kemana, pandangan matanya kemana. Dari mulai dia mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram maupun takbir intiqal. Bagaimana dia bersedekah, bagaimana dia ruku, bagaimana dia sujud, bagaimana duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Semuanya dia sempurnakan. Ini baru satu poin Pak ya. Yang kedua secara lahiriahnya adalah dia berkualitas dari sisi bacaan sholatnya. Betul-betul mencontoh Rasulullah SAW. Dari mulai takbir sampai salam dia mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian dari sisi lainnya lahiriahnya adalah dia juga tentu membersihkan tempat sholatnya, membersihkan pakaiannya, membersihkan badannya dari semua najis. Semua syarat-syarat ya sholat dia penuhi. Termasuk juga menyempurnakan wudunya. Karena para ulama mengatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu tidak akan sebuah kewajiban tidak akan sempurna karena sesuatu, maka sesuatu menjadi wajib. Sholat tidak sempurna kalau tanpa wudu, maka wudu menjadi wajib. Hukumnya ketika seseorang akan sholat wajib dan termasuk sholat sunnah, wajib wudu. Dan kualitas sholat seseorang juga ditentukan dengan kualitas wudunya. Maka ini yang lahiriahnya. Dari mulai wudunya, dari mulai tempatnya, pakaiannya, badannya, semuanya berkualitas. Bacaannya, gerakannya berkualitas. Nah dari sisi batiniahnya adalah diantaranya dia menghadirkan hati dan memiliki kehusyuan. Nah, ini berarti Pak tugas kita kalau ingin tercegah dari perbuatan keji dan munkar dengan sebab sholatnya harus berkualitas dari semua sisi. Nah makanya kenapa banyak orang sudah sholat tapi tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar Pak? Masih jauh sholatnya. Wudunya asal-asalan, nggak benar, tidak mencontoh Rasulullah SAW. Pakainya tidak dijaga, tempatnya tidak dijaga. Gerakannya juga asal-asalan. Banyak kita menjumpai orang sholat itu ngangkat tangan itu kayak gak niat Pak.
Allahu Akbar. Males gitu ya. Asal-asalan ya. Allahu Akbar gitu. Jadi tidak disempurnakan. Apakah dia sejajar dengan pundak atau dengan telinga? Tidak, asal-asalan. Allahu Akbar gitu ya. Sedekapnya juga asal-asalan, rukunya asal-asalan, bacaannya juga morat-marit tidak jelas. Bahkan banyak bacaan-bacaan yang tidak diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi yang namanya menghadirkan hati. Wah, ini blas gitu ya. Badannya di masjid, hatinya di mana-mana. Pindah-pindah. 4 rakaat itu, rakaat pertama ada di pasar. Ya. Rakaat kedua ya di rumah. Bahkan barang-barang yang hilang jadi ingat ketika sholat. Kunci hilang, kontak ya, di mana ya, dicari nggak ketemu. Pas sholat jadi ingat. Ya dipikir, di mana ya tadi saya. Bikin kronologis waktu sholat. Saya tadi ke sana, terus ke sini, terus sampai hanya ketemu gitu. Begitu salam, oh ingat gitu. Jadi 4 rakaat itu hatinya tidak hadir. Apalagi khusyuk, ketundukan, rasa takut kepada Allah, mengingat akhirat, tidak ada. Apalagi sampai ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah atau Allah melihat kamu. Semua itu tidak ada. Bagaimana salatnya akan mencegah perbuatan keji dan munkar? Maka kalau kita berusaha maksimal agar salat kita itu berkualitas, maka salat itu akan menjadi wisata religi bagi kita. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin. Di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah itu mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Yang disebut tahunnya saja Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena yang pertama beliau kehilangan istri tercintanya itu Khadijah, meninggal dunia. Yang kedua kehilangan pamannya, apalagi meninggal dalam keadaan kafir, yaitu Abu Thalib, yang selama ini membela beliau. Yang ketiga, penentangan dari orang-orang musyrikin semakin keras pada tahun itu. Maka kondisi yang sangat berat ini perlu diobati. Maka Allah menghibur Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dihibur, dikuatkan batinnya, dikuatkan ruh beliau dengan peristiwa itu. Ya, seolah-olah diajak rekreasi, refreshing sehingga kembali fresh beliau itu. Maka kita pun akan mendapatkan ya sesuatu yang sifatnya fresh, ya, pembaharuan dalam segi iman, pembaharuan hati, suasana hati, maka itu didapat dari sholat sebenarnya. Cuman masalahnya sholat kita seperti apa selama ini? Semakin bagus kualitasnya, maka semakin baik dalam diri kita, terutama membaikkan suasana hati kita. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita punya pikiran yang sumpah, mikir banyak, subhanallah, kita sholat dan kita usahakan memenuhi semua kriteria tadi, insya Allah akan ringan, akan sangat ringan. Tapi yang ada justru ketika kita mikir, kita sholat, saat sholat apa yang kita pikir lebih dipikir lagi gitu. Jadi ketika kita sudah berniat sholat, lepaskan semuanya itu dan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhi seluruh kriterianya, bacaannya, gerakannya, kehusuannya, menghadirkan hatinya. Maka insya Allah akan Allah berikan suasana hati yang lebih baik dari sebelumnya. Karena as-salatu mi'rajul mu'min. Jadi tidak usah wisata religi itu yang neko-neko ya, dengan ibadah saja, terutama sholat, membaca Quran atau yang lainnya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mengapa Rasulullah itu melarang Ali bin Abi Thalib memukul budaknya tadi dalam rangka mendidik? Karena tidak perlu dididik pun, kalau dia ahli sholat, kalimatnya adalah ahlus sholat. Bukan hanya orang yang mengerjakan sholat, tapi dia ahli sholat. Berarti dalam sekali maknanya. Orang yang betul-betul serius dan berkualitas dalam sholatnya. Maka orang ini, kata Rasulullah, sudah sholat sejak kita datang. Dan orang yang melakukan sholat, maka dia tercegah dari pekerjaan keji dan munkar. Maka dia tidak membutuhkan dipukul dalam rangka mendidiknya. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah memberikan satu budak lagi, fa'ato Abadzarin ghulaman. Yang satunya diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifar. Dan Rasulullah berpesan juga, istausi bihi ma'rufan. Ya.
Wahai Abu Dzar, hendaknya kamu berbuat baik kepadanya. Saya berpesan kepadamu supaya kamu berbuat baik kepadanya. Maka fa'a'taqahu, maka saat itu pula Abu Dzar memerdekakan budaknya. Dikasih, terus dimerdekakan langsung. Sampai Rasulullah heran, ma fa'al, apa yang kamu lakukan wahai Abu Dzar? Saya kasih budak, langsung kamu merdekakan. Kalau sudah merdeka berarti kan sudah nggak jadi miliknya Abu Dzar, sudah lepas, dia hidup mandiri, merdeka. Maka Abu Dzar menjawab, amartani an astausi bihi khaira, ya, fa'a'taqatuhu. Kata Abu Dzar, bukankah Anda wahai Rasulullah memerintahkan saya untuk berbuat baik kepadanya, maka saya berbuat baik kepadanya dengan memerdekakannya. Subhanallah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada para pembantu atau karyawan kita. Sebagaimana contoh beliau kepada Ali bin Abi Thalib, beliau berpesan supaya berbuat baik. Baik kepada Ali bin Abi Thalib maupun kepada Abu Dzar. Yang kedua, ya, disunnahkan kita ini sering-sering berpesan kebaikan, termasuk dalam rangka memberi sesuatu. Ya, misalkan kita ngasih sesuatu, ya, bukan kita pamrih, tapi nasihat ini penting. Misalkan, nih Pak, panjenengan saya kasih fasilitas motor, ya. Tolong ya motor ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ini sebuah kebaikan. Diberi pesan seperti itu supaya orang yang menerimanya ingat terus. Dipesannya seperti itu. Kemudian yang ketiga pelajarannya adalah bahwa Allah dan Rasulnya meninggikan kedudukan orang-orang yang melakukan sholat, ya, dengan sholat yang berkualitas. Kemudian pelajaran berikutnya adalah contoh dari Abu Dzar. Beliau ketika mendapat perintah Nabi SAW tidak pakai nunggu, langsung saat itu juga. Ini pelajarannya adalah kalau kita mendapatkan ilmu, tidak perlu waktu lama untuk mengamalkannya. Termasuk ketika diperintah oleh Rasulullah SAW, langsung lakukan. Ya. Ketika ada larangan dari Rasulullah SAW, ini jangan dilakukan, segera kita tinggalkan. Bersegera. Ya. Jangan sampai kita ini sibuk mencari pembenaran apa yang kita lakukan. Ketika ada orang mengatakan, mas ini tidak boleh mas, haram. Dia sibuk cari, haram apa makruh, ya dia cari terus dalil-dalil, dia tanya ke sana sini. Apakah ini haram atau makruh? Kayaknya ini makruh. Kalau udah ketemu makruh, dia tidak tinggalkan. Cuma makruh. Ya. Ketika ada perintah Nabi SAW, dia sibuk mencari tahu, ini wajib apa sunnah ya. Kalau dari sisi ilmu silakan, tapi ada orang yang menunda-nunda amal, justru dia sibuk mencari dalil, mencari pembenaran bahwa ini bukan wajib, sunnah kok. Jadi nggak apa-apa, nggak dilakukan. Apakah itu wajib atau sunnah? Kalau itu adalah perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, anjuran Allah dan Rasulnya, kita segera laksanakan sesuai kemampuan. Nah, termasuk hadis ini, yaitu berbuat baik kepada karyawan. Monggo, ada yang punya karyawan, ada yang punya pembantu, harus berbuat baik kepadanya, jangan berbuat kasar. Nah, ini yang pertama. Hadis kedua berikutnya, satu hadis lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Hadis nomor 164. An Anasin qala, dari Anas bin Malik. Beliau berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laysa lahu khadim. Fa akhadha Abu Talhah biyadi fantalaqa bi hatta adkhalani 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, inna Anasan gulamun kayyisun labibun falyakhdumka. Kata Anas bin Malik, beliau bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka beliau tidak memiliki seorang pembantu pun. Maka Abu Talha memegang tangan saya, maksudnya mengajak saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Anas bin Malik ini ibunya adalah Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim
ketika beliau menjanda sudah punya anak Anas bin Malik dan juga ada lagi satu lagi saudaranya itu Barok bin Malik ya. Ketika beliau menjanda dan sudah menjadi seorang muslimah, maka Abu Talhah yang masih musyrik, masih kafir melamarnya. Dan Ummu Sulaim menerima lamaran Abu Talhah dengan syarat, kalau Abu Talhah masuk Islam, saya mau dinikahi, kata Ummu Sulaim. Maka akhirnya Abu Talhah masuk Islam dengan keislaman yang baik, ya. Bukan semata-mata karena menikahi seorang wanita saya masuk Islam, enggak. Tapi memang disyaratkan harus Islam dulu baru menikahinya. Maka beliau masuk Islam dengan keislaman yang baik. Maka Anas ini adalah anak tiri dari Abu Talhah ini. Ketika Rasulullah tiba di Madinah dan beliau tidak punya pembantu, maka Abu Talhah membawa Anas bin Malik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu Rasulullah, masuk ke rumahnya Rasulullah, maka Abu Talhah mengatakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Anas ini, inna Anasan gulamun kayyisun labibun. Sungguhnya Anas bin Malik ini seorang anak yang cerdas dan cekatan. Kalau kayyis, cerdas, cekatan, sigap. Ya. Pada saat itu Anas bin Malik masih berusia 10 tahun. Ya, 10 tahun masih kecil Pak, anak kita masih sibuk dengan bermain. Anas bin Malik walaupun sebagai anak tetap bermain, tapi beliau berkhidmat menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Dibawa oleh bapak tirinya, didaftarkan. Ya Rasulullah, Anas bin Malik ini seorang anak yang cerdas dan cekatan. Dua-duanya ada. Karena ada anak yang cerdas tapi anaknya pinter ya, pinter, cerdas tapi lelet ya, lemot, males-malesan. Ya. Ada lagi orang anaknya wakas, ya, sigap, cekatan, tapi kurang kepintarannya. Ya lebih baiklah mending ya daripada pintar malas ya. Kalau cekatan masih berguna, baik ya. Tapi kalau Anas bin Malik itu ya cerdas, ya akas, ya pintar, ya cekatan, sigap. Maka jadikanlah dia Anas ini wahai Rasulullah, kata Abu Talha, sebagai khodim engkau, sebagai pembantu rumah tangga engkau. Maka Anas bin Malik mengatakan, fakhodamtuhu fis safari wal hadar maqdamahul madinata hatta tufiya sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendedikasikan diri saya sebagai khodimnya Rasulullah, asisten rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau safar maupun ketika beliau di rumah. Di rumah saya ikut membantu beliau, ketika safar saya melayani beliau. Mulai dari beliau hijrah ke Madinah sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira berapa tahun Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasulullah? Sejak hijrah sampai wafatnya Rasulullah di Madinah berapa tahun, Pak? Ya, dibulatkan. Ya memang ada satu pendapat mengatakan 9 tahun dan ada yang lain mengatakan 10 tahun, dibulatkan 10 tahun ya. Karena beliau berdakwah di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun ya. Walaupun tidak lengkap 23 tahun ya, 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Tetapi dibulatkanlah di Madinah 10 tahun. Maka Anas bin Malik mengabdikan dirinya sebagai pembantu rumah tangga Rasulullah SAW mulai Rasulullah hijrah ke Madinah sampai beliau wafat, yaitu kurang lebih 10 tahun, dan itu adalah waktu yang sangat lama. Apa testimoni dari Anas bin Malik hidup bersama Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, ma qala li an syai'in sona'tuhu lima sona'ta hadza hakadha. Saya tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan, mengapa kamu lakukan ini ketika saya melakukan sesuatu? Ketika saya mengerjakan sesuatu, beliau tidak pernah bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Tidak pernah sama sekali, selama 10 tahun. Wala qala li syai'in lam asna'hu ala ya sana'ta hadza hakaza. Begitu pula ketika saya tidak mengerjakan sesuatu, beliau tidak pernah bertanya sekalipun, kenapa kamu tidak kerjakan? Ya.
Dan dalam riwayat lain, Anas menjelaskan, tidak pernah saya dibentak sekalipun, atau perkataan atau sekali saja saya tidak pernah dibentak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kurun waktunya 10 tahun. Pada hari ini berapa banyak majikan-majikan yang membentak ya pegawainya dalam sehari berapa kali? Salah dikit disalahkan, ya. Kadang tidak salah dijadikan kambing hitam. Suaminya marah kepada istrinya supaya lolos, maka mengkambing hitamkan pembantunya. Ya. Dimarahilah pembantunya ini. Rasulullah SAW 10 tahun, dan ini saksi hidupnya adalah Anas bin Malik, tidak pernah membentak, tidak pernah menyalah-nyalahkan Anas bin Malik. Ini adalah sebuah testimoni yang sangat objektif, sangat jujur dari orang yang lama berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk testimoni itu dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena penilaian dari seorang istri biasanya lebih detail, dan dialah orang yang paling tahu tentang suaminya. Kalau ingin tahu kualitas seseorang, maka ya tanyakanlah kepada istrinya bagaimana kualitas orang tersebut. Kalau penilaian dari orang luar itu tidak valid, bisa dimanipulasi, walaupun istri bisa memanipulasinya, tapi secara umum istri kalau diminta jujur, maka dia akan memberikan penilaian yang lebih valid karena interaksinya sangat lama dengan suaminya. Kalau seseorang itu di luar dianggap baik, bisa saja itu pencitraan. Ya. Kan kadang orang itu ada yang dielu-elukan di luar itu ya, Masya Allah, dipuja-puji, ya Allah orang ini begitu sabar ya. Padahal istrinya bilang, apa nih sabar ya, nang omah iki nek sampai neru nemen bojoku iki. Ada yang seperti itu Pak. Kalau di luar orang bilangnya sabar ya, nang omah kewasar keras ya, bahkan nauzubillah ngamplengan, tapi di luar katakannya sabar. Nah, istrinya yang paling tahu. Wah, bojo sampean nawamen lowoman, Mbak. Sampean bersyukur ya, bojo kok loman nemen. Apane, Mbak? Pelit nang omah. Kalau di luar gampang sekali naktir orang sana berapapun dibayari supaya apa? Terkenal dermawan, tapi di rumah ya Allah. Ya, hitungan nemen sama istrinya. Ada yang seperti itu. Nah, maka penilaian yang paling valid adalah orang yang paling dekat dengan kita, yaitu istri kita, anak-anak kita. Dan saksi mata para istri Rasulullah, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab dengan tegas, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sofiyah bintu Huyai al-Akhtab, kalau dilihat track recordnya, ini sebenarnya sesuatu yang menakjubkan bagi saya. Beliau adalah seorang putri kepala suku Yahudi, yaitu Huyai bin Akhtab yang terbunuh dalam peristiwa perang Khaybar. Suaminya yang Yahudi juga terbunuh dalam peristiwa perang Khaybar. Lalu Sofiyah ini ditawan oleh kaum muslimin dan dianggap sebagai rampasan perang. Maka dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Termasuk Sofiyah ini diberikan kepada Dihyah al-Kalbi. Kemudian para sahabat protes, ya Rasulullah, menurut kami Sofiyah ini layak menjadi milik engkau wahai Rasulullah. Dia seorang putri kepala suku. Ya. Maka akhirnya Rasulullah setuju, diambil alih oleh beliau, dan Dihyah al-Kalbi diberikan yang lainnya sebagai gantinya. Maka setelah menjadi tawanan dan budaknya Rasulullah SAW, beliau menawarkan kepada Sofiyah, wahai Sofiyah, ada dua pilihan bagi kamu. Yang pertama, engkau tetap menjadi seorang wanita Yahudi dan engkau akan aku jadikan sebagai budak. Atau engkau masuk Islam jadi seorang muslimah, engkau akan saya merdekakan dan saya nikahi. Wah, milih mana ya? Beragama Yahudi jadi budak atau menjadi seorang muslimah merdeka jadi istrinya Rasulullah SAW. Maka Sofiyah memilih pilihan yang kedua. Maka di perjalanan pulang beliau menikahi Sofiyah ini dan sempat mengadakan walimah para sahabat dengan sisa-sisa tepung yang ada. Mengadakan walimahnya Rasulullah SAW. Dan di malam pertama pengantin, Sofiyah ini tidak mau disentuh oleh Rasulullah SAW.
Ya. Dan juga ada seorang sahabat yang menjaga sepanjang malam di tenda Rasulullah SAW, di sekitaran tenda Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan, dan setelah malam yang ketiga barulah Sofia ini mau disentuh oleh Rasulullah SAW, dan ditanya oleh Rasulullah, kenapa di malam pertama engkau tidak mau saya sentuh? Kata Sofia, saat itu posisi kita masih dekat dengan kampung Yahudi, saya mengkhawatirkan keselamatan Anda. Ya, jadi bayangkan Pak ya, ayahnya dibunuh, suaminya dibunuh, ditawan, kemudian bisa seperti itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Sofia ini naik unta beliau, karena dibonceng di belakang, Rasulullah SAW memberikan paha beliau di tanah, maksudnya telapak kaki beliau seperti ini, nah, seperti posisi saya, jadi seperti tangga. Jadi Sofia naik ke unta itu, dikasihkanlah paha Rasulullah itu diinjak, dinaikkan. Itu adalah bentuk dan akhlak Rasulullah kepada istrinya. Dan dalam riwayat dijelaskan dalam kitab Ghazawatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sofiyah ini ngantuk, di perjalanan kan lama Pak ya, perjalanannya sangat lama dari Madinah ke Khaybar. Dari Khaybar ke Madinah lama perjalanan. Di belakang ngantuk. Ya, maka Rasulullah kalau membangunkan itu dengan halus, dipegang tangannya. Kamu ngantuk ya, atau bahasa kita. Sampai akhirnya Sofia disuruh menyelonjorkan kakinya ke kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah itu juga kita lakukan kepada istri kita? Kalau istri kita ngantuk, berangkat ke Surabaya jam 12 siang habis zuhur, pau panas, ngelak, macet, rame, istrinya tidur. Wah, suaminya emosi. Enak tangi, ya. Wis macet, sumpek, malah tinggal turu. Wah, biasanya seperti itu. Insya Allah di sini enggak ya. Bapak-bapak sudah menyerap ilmu secara mendalam. Insya Allah baik sikapnya ya. Ya dipegang aja tangannya. Ya, maksudnya membangunkan demi juga keselamatannya. Kalau tidur takutnya miring ke kanan ke kiri jatuh ya. Bangunkan tapi dengan cara yang halus. Ya, pegang. Itu udah ngerti, kaget istrinya, mesti nyabuk lagi gitu ya, takut jatuh. Ya. Tapi kadang-kadang sebagai suami ya sedang capek, panas, kemudian istrinya tidur, kita melek tidur, istrinya tidur. Nah, disitulah ingat hadis Nabi atau ingat ceritanya Rasulullah kepada Sofia bagaimana. Jadi nggak jadi mau marah. Iya, Rasulullah aja seperti itu ya, disentuh saja. Ya. Sampai ada seorang teman itu jamaah di Sidoarjo cerita kalau istrinya itu tidur di motor. Dia nyari kuburan, jadi dibelokkan ke kuburan, berhenti. Begitu bangun istrinya kaget, kuburan gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Maka dengan kejadian itu, Sofia mengatakan, dia berkata, demi Allah saya tidak pernah berjumpa dengan seorang lelaki pun dimanapun yang sebaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bersumpah demi Allah, saya tidak pernah berjumpa dengan seorang lelaki pun yang pernah saya temui selama hidup saya sebaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu suaminya dibunuh, ayahnya dibunuh, dia ditawan, tapi dengan akhlak Rasulullah beliau memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai tidak ada dendam sedikit pun. Ya. Sampai seorang sahabat di malam ketiga itu jaga di tenda Rasulullah, keliling terus tiap semalam suntuk. Paginya Rasulullah kaget. Kamu ngapain kok ngitari tenda saya terus? Ini saya kan lagi pengantin baru. Ya, ya Rasulullah, saya khawatir yang engkau nikahikan seorang wanita mantan Yahudi. Ayahnya dibunuh, suaminya dibunuh. Ya, saya khawatir keselamatan engkau wahai Rasulullah. Makanya saya jaga semalam suntuk di tenda ini. Bukan dalam rangka apa-apa ya. Apalagi ngintip. Enggak. Ya, nauzubillah, enggak. Tapi dalam rangka menjaga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memujinya, mendoakannya. Begitu besar pengorbanan para sahabat sampai tidak tidur semalam suntuk menjaga tendanya Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, penilaian yang lebih valid, lebih objektif itu adalah dari orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan kita. Dialah orang yang paling tahu luar dalamnya kita. Dialah yang paling tahu karakter aslinya kita, terutama istri kita. Nah, maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kita mendapat penjelasan dari istri-istri beliau tentang akhlak beliau, menunjukkan betapa tingginya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satunya adalah kesaksian testimoni dari Anas bin Malik yang hidup bersama Rasulullah SAW 10 tahun, tidak pernah dibentak, tidak pernah disalah-salahkan, dan ketika melakukan sesuatu tidak pernah ditanya kenapa kamu lakukan ini, dan ketika tidak melakukannya tidak ditanya kenapa kamu tidak melakukannya atau kenapa kamu tidak melakukannya. Maka ini adalah contoh yang harus kita tiru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dua hadis ini kita rangkum, kita ambil kesimpulannya bahwa hendaknya kita selalu berbuat baik kepada siapapun, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk itu kepada pembantu rumah tangga atau kepada karyawan atau kepada bawahan kita, maka kita tetap harus berbuat baik. Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita amalkan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Barangkali ada. Oke, monggo. Ini kes aja ya. Pembantu itu yang kalau kita ingatkan mengenai sholat itu sulit, sehingga rasanya tidak sampai demikian tapi belum melaksanakan. Sikap yang baik itu apakah itu mempekerjakan dia, apakah kita cari pengganti? Ya. Ya. Ada pembantu yang tidak mau sholat dan sudah diperintahkan untuk sholat, ya tapi tetap bandel. Apakah sikap kita yang terbaik? Apakah harus dipecat kemudian ganti pembantu lain? Ya. Seperti pula mendidik istri, mendidik anak-anak, mendidik murid, maka kita usahakan jangan terlalu cepat mengganti yang lain sementara. Ya. Jadi tetap kedepankan yang pertama adalah menasehatinya. Itu sudah disampaikan dengan nasihat. Yang kedua bisa dengan hukuman, ya. Hukuman. Sebagaimana kita juga kalau kerja, itu kan ada aturannya, Pak ya. Di perusahaan itu ada aturannya, ketika melanggar kan ada SP1, ada SP2, ada SP3, baru PHK macam gitu. Nah, ini bisa kita berlakukan. Ini juga sebagai contoh ya. Tadi larangan memukul itu karena orangnya ahli sholat. Yang dimaksud Rasulullah adalah orang yang sudah ahli sholat, dia akan terjaga dari pekerjaan keji dan munkar. Nah ini malah kasusnya tidak sholat. Maka sebenarnya kalau dalam kasus tersebut sebenarnya boleh menghukumnya, walaupun tidak dalam bentuk pukulan, hukum dalam bentuk yang lain. Ya, silakan berkreasi apa ya kira-kira yang cocok. Hukuman kepada pembantu kalau dia tidak mau sholat. Ya mungkin berupa surat peringatan, walaupun tidak berupa surat. Sampai saya ingatkan ya, tolong sholat. Kalau sampai tidak sholat, ini peringatan pertama dari saya. Kalau nggak sholat, nanti berujungnya sampai akan saya ganti dengan yang lain. Kalau sudah seperti itu, ternyata masih melanggar lagi, ingatkan lagi sampai terserah kita, kesabaran kita sampai di mana. Maka kalau memang betul tidak mau, kita cari yang lain saja, ya. Karena tentunya orang yang sholat, dia akan lebih terjaga amanahnya, sikapnya, kebaikannya. Kita cari yang rajin sholat, dengan sholat yang berkualitas. Itu tentunya prioritas. Maka kalau memang tidak sholat, maka ini adalah kesempatan dakwah kita kepada dia. Kita ajak dulu, kita nasihati dulu. Kalau tidak nurut, kita berikan peringatan. Kalau memang tidak mau juga, mending sebaiknya diganti dengan yang sholat. Sehingga mudah-mudahan membawa barokah dalam rumah tangga kita kalau pembantu kita juga orang yang ahli sholat. Demikian wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz Dermanto, agama melarang istri mengatai suami karena suami adalah pemimpin. Bagaimana bila suami adalah bawahan istri di kantor? Ya. Atau istri lebih mahir dalam suatu masalah. Ya. Kalau urusan kantor, ya, ini di luar urusan hukum rumah tangga. Itu urusan kantor ya.
Kalau memang si istri ini sebagai pemimpin di kantornya sementara suami bawahannya, ya sampaikan instruksi-instruksi itu sebagai pemimpin posisinya. Ya. Dan tidak perlu khawatir karena itu aturan yang ada dalam kantor itu. Kalau ingin berlepas dari aturan kantor maka salah satunya harus keluar atau dua-duanya gitu. Kalau di kantor pasti ada aturan. Ya, di mana yang punya wewenang dia punya perintah. Maka tinggal caranya saja yang terbaik gitu ya. Oh ini suami saya, mosok ya ditunjuk-tunjuk tolong ini dipel gitu kan nggak mungkin seperti itu. Ya. Kalau perlu ya dengan cara yang terbaik tentunya. Tapi tidak melepaskan prinsip karena ada aturan di kantornya. Ya. Dengan cara yang baik, jangan diancam mas, ayo kerja no, nggak dikerja no sampai kali jatah, itu lain lagi kalau itu urusan rumah tangga ya. Ini urusan kantor. Jelaskan dengan baik. Tetap di sini dibolehkan kalau memang suaminya sebagai bawahan karena yang diikuti adalah aturan kantor ya, ketertiban yang ada di kantor tersebut dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sopan. Ya. Kemudian bagaimana agama melarang istri mengatai suami karena suami pemimpin. Jadi tergantung ya. Kalau suami salah, tentu juga harus dikata-katain. Tapi yang dimaksud kata-katain di sini adalah mendapatkan nasihat, dan nasihatnya juga berbeda antara suami ke istri dengan istri ke suami. Sebagaimana juga orang tua menasihati anak dengan anak kepada orang tua. Ya. Esensinya atau kontennya, isinya sama, tapi caranya yang berbeda. Dan ini yang harus kita pahami. Orang tua nasihatin anak langsung frontal, tidak masalah, karena dia di bawah wewenang orang tuanya. Kamu gak boleh begini, nah langsung misalnya. Kamu harus begitu, misalkan orang tua. Ini sesuatu yang wajar. Tapi coba kalau isinya sama, tapi itu dilakukan oleh anak kepada orang tua, tentu tidak berakhlak, tidak beradab. Bapak harus begini, ibu harus begini. Tidak bisa seperti orang tua kepada anak. Ada cara yang lebih khusus, ya, dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang tidak menyinggung. Harus ekstra hati-hati. Ya, begitu pula pemimpin kepada bawahan memerintah enak, tapi bawahan kepada pemimpin tidak seenak pemimpin ke bawah. Begitu pula istri kepada suami menasehati juga ada caranya, ya, dengan cara yang sopan. Mungkin ya secara halus, ini kalau didetailkan masing-masing punya cara tersendiri, tapi tidak bisa sefrontal suami kepada istrinya ya. Istrinya misalkan suka ghibah ya, suami langsung nasihati ya, ini sampean sering-sering ghibah loh ya, soalnya ghibah itu dosa besar, eman kebaikan sampean habis ya. Setiap orang yang kamu gibai berarti kamu berbuat dolim kepadanya, maka pahalamu mengalir kepadanya, eman. Ini suami kepada istri enak langsung. Tapi kalau istri kepada suami agak sulit pak, apalagi suami punya ego, apalagi suaminya ustadz, ya. Istrinya, mas sampean kok ojo suka gibah mas, haram dalilnya gitu. Wah ini yang dinasihati suaminya, ya itu benar, tapi caranya yang salah, ya benar tapi cara yang salah. Itu akan pahit ya. Walaupun sebenarnya kalau orang itu orang yang memang teguh dengan kebenaran, dia tidak akan marah sebenarnya. Kalau orang itu berpegang teguh kepada kebenaran, ya, dia komitmen, yang nasihati mau keras, mau halus, ya, yang nasihatin mau orang tua, mau anak kecil, dia akan terima. Yang dilihat bukan orangnya, tapi apa yang disampaikannya. Itu orang yang terbaik. Kalaupun istrinya menasihati secara frontal, kalau orangnya baik, orangnya paham agama, insya Allah tidak masalah. Ya. Tetapi di sini adanya adab, pelajaran adab di sinilah kita gunakan, supaya yang menyampaikan dapat pahala beradab, berakhlak. Ya. Nah, istri ketika menyampaikan kepada suaminya suka gibah misalkan, istrinya mengingatkan, ya tentunya tidak sefrontal suaminya kepada istrinya langsung. Kita tahu bahwa ini suami saya, dia pemimpin. Dia punya egonya tinggi. Dia kalau disalah-salahkan tuh mesti tidak terima. Ya, nasihatnya baik tapi tidak diterima. Gimana ya caranya? Saya juga bingung ini. Karena setiap orang punya cara tersendiri masing-masing. Ya. Intinya cari momen yang pas minimal ya. Kalaupun bahasanya sama tapi timingnya pas itu akan berbeda.
Suaminya baru datang kerja capek ya, lapar, haus, pinginnya istrinya datang nawarin, "Mas minum apa?" Ya. "Mas mau minum apa? Mau teh, mau kopi susu, atau mau air putih apa?" Nah, seperti ibu-ibu di sini biasanya begitu Bu ya. Kalau suaminya datang langsung ditawari. Ya, ditawari dulu gitu ya. Jangan sampai suaminya duluin, "Kok tak enten-tene ket emang nggak metu banyune, aku pingin ngombe iki." Nah, jangan sampai duluin lah. Suami datang langsung tawarin. Ini luar biasa ya. Kualitas seorang istri yang luar biasa, sederhana sebenarnya, murah, cuma nawarkan, "Mas mau minum apa?" Dibuatkan. Ya. Jangan ya ketika suami pusing, capek dinasehati. Walaupun itu kebenaran tapi tidak pas timingnya, pasti dia akan emosi, marah. Minimal suaminya akan diam, ya diam, ya diam, tapi dalam hatinya cerewet bojoku iki, ya Allah, mosok tak tukar tambah iki. Alhamdulillah, jangan sampai punya pikiran begitu ya. Itu namanya barang. Ini guyon ya Bu, maaf, contoh gitu ya. Jadi jangan dikira suami diam itu nerima, dia mau marah tapi mikir dalil gitu ya. Ini bener, tapi kok nggak pas ya nasihatinya ya. Menasehatinya nggak pas, ini lagi capek, pinginnya minum dulu, kok malah sarapan nasihat gitu ya. Walaupun itu benar gitu ya. Ini ujian bagi para suami, kalau dia menjadi suami yang sabar dan dia punya ilmu, sebenarnya itu akan dia terima walaupun ditahan-tahan ya. Tapi kembali lagi adalah, bukankah kita sudah belajar adab dan akhlak, ini harus kita tonjolkan. Maka sebenarnya kalau suami dinasihati istri kemudian menolak, ini hati-hati, kita termasuk orang yang punya penyakit kibr. Karena batorul hak, menolak kebenaran. Ya. Cuman sekali lagi ada caranya. Kalau obat itu pahit, ya dikasih kapsul gitu ya caranya. Kurang lebihnya begitu ya. Jangan sampai terasa pahit sekali. Tetap masuk dan bereaksi dan berfungsi, tapi cara memasukkannya yang berbeda. Ini gambarannya seperti itu. Jadi kepada para ibu, para istri, silahkan menasehati suaminya, tapi dengan adab, dengan cara yang terbaik. Di antaranya adalah lihat timing yang pas, waktunya pas. Ya, habis suaminya puas, maaf sekali, misalkan habis makan kenyang, maaf sekali habis berhubungan, ya udah puas, udah lega, diomongi, "Mas, saya mau ngasih masukan. Barangkali saya salah, tolong dikoreksi ya." Sifatnya masukan gitu ya. Padahal sebenarnya nasihati. "Saya mau ngasih masukan hanya dengan ya. Selama ini sampean saya perhatikan beberapa kali sering gibah temannya. Ya, saya kan sayang sama sampean Mas. Ya. Ini sekedar masukan loh ya Mas. Mungkin barangkali saya tolong diralat ya." Nah, begitu. Biasanya sifat laki-laki itu ya pemimpin, punya ego, gak mau dinasehati. Maka istri mengambil bawahnya, oh saya dipimpin, oh saya paling memberi nasihat, bukan sebuah instruksi, tapi sebuah masukan. Itu salah satu caranya, dicari pas waktunya. Sebenarnya suami pun harusnya begitu, mencari yang pas. Cuman suami lebih besar wewenangnya, artinya dia seorang pemimpin, lebih mudah dalam mengekspresikan nasihatnya. Maka kalau wanita kepada suaminya lebih hati-hati lagi. Bisa jadi kontennya bagus tapi tidak diterima karena salahnya kita menyampaikan. Ya. Ini terbukti Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai pengalaman saya ngisi kajian-kajian tentang akidah, tentang tauhid, kitab Fathul Majid dan sebagainya. Kemudian memang jamaah itu tidak sama. Ya. Ada yang senang dengan penjelasan yang keras, ada yang tidak suka, gitu ya, macam-macam. Bahkan ada teman itu yang ngomong, "Saya nyari ceramah yang bikin telinga saya panas." Waduh, saya carikan kalau gitu ya. Saya pingin ceramah, yang ceramah itu bikin telinga saya panas. Aneh-aneh gitu ya. Tapi ada juga yang tidak suka dikerasi. Maka konten atau tema-tema yang sebenarnya mungkin itu sangat keras untuk menegur, tapi dengan cara yang bagus, dengan bahasa yang bagus, orang mau menerima. Salah satu ada jamaah mengatakan ke saya, "Ustaz, sebenarnya tema yang Ustaz sampaikan itu keras sekali. Ya, saya kalau ada yang ngajari atau ada yang ceramah keras itu biasanya langsung pergi." Dan salah satu teman itu dulunya mantan pejabat, jadi keras, karakternya keras. Kalau ada Ustaz itu yang ceramah agak keras, saya mesti langsung keluar, pergi. Nah,
Nah, yang Ustadz sampaikan temanya itu keras, masalah tauhid, masalah syirik. Tapi karena disampaikannya halus, jadi saya terima gitu ya. Ini contoh saja ya. Jadi tema yang sama dan bisa diserap dengan cara yang berbeda, hasilnya berbeda. Maka para istri menyampaikan nasihat kepada suami itu sebuah kewajiban. Harus dinasehati, jangan dibiarkan, tapi dengan cara yang terbaik, jangan sampai tersinggung. Ya, sebaliknya suami juga harus introspeksi diri. Kalau mendapat nasihat harus mau menerima. Kalau ditakdirkan istrinya tipe yang apa adanya, frontal, ya sudah diterima ya, karena itu nasihat yang baik. Bukankah Imam Abu Hanifah ketika ada seorang anak kecil memakai sandal yang besar lalu mengatakan, "Wahai anak kecil, kamu hati-hati dengan sandal itu nanti tergelincir." Maka anak kecil ini mengatakan kepada beliau, "Wahai Imam Abu Hanifah, hati-hati dengan popularitas Anda, jangan sampai Anda tergelincir." Wah, Masya Allah ya. Ulama besar dinasihati bocah kecil. Tapi karena benar, beliau menerima. Tidak ada, kamu anak bau kencur, saya ini ulama. Nggak ada. Suami juga begitu. Ya, saya ini suami, kamu jangan nasihati saya. Saya sudah pinter, ngaji saya sudah hatam. Ya, itu namanya kesombongan. Tetap kita terima, hanya saja saya sentil dari sisi istri. Dari sisi istri, ya suami sifatnya tidak sama. Harus hati-hati dalam menyampaikan nasihat. Begitu pula anak kepada orang tua. Begitu pula anak buah kepada pemimpin. Ini harus lebih dikemas lebih baik, ya. Tidak sebagaimana sebaliknya, lebih mudah karena punya wewenang dan punya tanggung jawab di situ. Bagaimana kalau istri lebih mahir dalam suatu masalah? Ya, biasanya mahir dalam sesuatu yang umum, artinya laki-laki juga bisa, perempuan bisa, tapi istrinya lebih mahir. Ini yang perlu dikelola ya. Kalau mahir pada sesuatu yang spesifik, tidak masalah ya. Misalkan istrinya lebih memahir mengurus anak, ya ini wajar ya. Istrinya lebih mahir jahit baju, dom-domi baju, ya tidak masalah. Gitu. Suami malah senang. Wah, sampean ternyata lebih mahir dalam jahit daripada saya, ya senang suami. Wah, sampean lebih mahir dari saya dalam hal memasak, misalkan, tidak masalah. Tapi kalau lebih mahirnya dalam sisi-sisi yang dimana biasanya laki-laki lebih mahir, ini yang perlu dikelola dengan baik. Si istri bacaan Al-Qur'annya jauh lebih baik daripada suaminya, lebih mahir. Sementara kalau baca Quran ini milik laki-laki maupun perempuan, ya. Beda dengan yang spesifik tadi. Maka di sini harus dikelola dengan baik. Istri lebih mahir tidak masalah. Ya seperti hal yang pertama tadi, suami juga harus mengelola hatinya, harus siap diluruskan, harus siap dikritik, bahkan kalau perlu diajari tidak masalah. Tidak masalah kalau dalam bidang yang memang dia tidak kuasai. Ya. Saya juga sering belajar sama istri kalau itu hal-hal yang tidak saya kuasai, tidak masalah. Istri panjenengan punya kemahiran di bidang apa? Jenengan timba ilmunya. Oh, istri saya itu ternyata ahli di bidang keuangan. Ya, bukan hanya pinter pegang uang, tapi juga ahli laporan keuangan. Saya butuh ilmunya, tidak masalah belajar. Minta ditunjukin. Itu sesuatu sesuatu yang hina, malah kemuliaan. Suami belajar kepada istrinya, tidak masalah. Jangan merasa minder, ya kalau memang itu kebaikan. Ya. Istrinya pandai baca Quran, suaminya tidak masalah. Tidak harus suami kok yang ngajarin istri, tidak harus. Ya. Tapi kebanyakan biasanya suami malas belajar kepada istrinya. Saya punya teman belajar Iqra ke saya dari awal sampai akhir Iqra 1 terus. Iqra 1 terus. Kemudian ketika saya tanyain, kenapa kok nggak bisa-bisa? Soalnya apa? Iqra 1 baru dapat tengah-tengah, nggak ngaji lagi. Lama, berapa bulan baru datang lagi, balik lagi Iqra 1 lagi. Terus begitu. Iqra terus sampai usianya hampir 40 tahun. Ya. Kemudian alasannya waktu itu nanti saya cari istri yang pintar baca Quran, saya diajari istri saya. Wah, alangkah indahnya gitu ya. Jadi alasan nggak mau belajar Quran, alasannya nanti tak cari istri yang pintar baca Quran biar ngajari saya. Biasanya kalau sudah begitu sulit. Ya, apalagi ada anak-anak gengsi, Abi diajari Umi, wah izin gitu ya, nggak jadi belajar. Tapi intinya adalah istri kalau mahir di bidang tertentu yang memang itu adalah spesialis bagi para wanita, ini sebuah keutamaan. Ya.
suami akan sangat senang. Tapi kalau mahir di bidang di mana laki-laki juga harus mahir di bidang itu, maka tidak masalah. Si istri bisa mengajari suaminya dan suami legowo mau belajar kepada istrinya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Cukup. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.